Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Kak Deza, coba tolong pimpin doanya. Ya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai sekolah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Deza. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama itu Nabila Rahma. Nabila Hadir, Bu. Izin ya dia ya. Iya, Bu, izin. Oke, lanjut. Deza, Saya, Bu. Tiyumin Tias, hadir, Ibu. Milona, Milona izin, Bu. juga baik. Yang terakhir, Rona Iva Sagita. Hadir, Bu. Oke, baik. Jadi yang hadir cuma Esti, Deza, dan Rona. Milona sama Nabila izin. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran. Kita lanjut. Ibu buka share screen ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, kita langsung mulai ya. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, dan pembelajaran 3. Ini tujuan pembelajarannya ialah yang pertama itu dengan mengamati PowerPoint dan bahan ajar yang dibuat oleh guru, peserta didik dapat menentukan keberagaman budaya dan etnis yang ada di Palembang dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil keberagaman budaya dan etnis yang ada di Palembang dalam bentuk mind mapping dengan benar. Lanjut ya. Nah, coba kalian tebak berasal dari manakah pakaian adat ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Dari Palembang, Ibu. Benar tidak yang lain? Ini pakaian adat dari Palembang. Ya, Bu. Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Bu. Ya, benar ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Deza. Kita lanjut. Ayo membaca keunikan pakaian adat Palembang. Selanjutnya kita akan membaca teks tentang keunikan pakaian adat Palembang. Siapa yang mau membaca terlebih dahulu? Saya, Ibu. Esti, silakan. Saya, ya, Bu. Ya. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Palembang di Sumatera Selatan. Terdapat dua pakaian adat yang terkenal di Sumatera Selatan, yaitu Aisan Gede. Maaf, Ibu, terkendala sinyal. Ya, nggak apa-apa. Coba diulangi lagi, Esti. Dari terdapat Ya. dua pakaian. Terdapat dua pakaian adat yang terkenal di Sumatera Selatan, yaitu Aisan Gede dan Aisan Paksangko. Pakaian adat Sumatera Selatan memiliki unsur
filosofi hidup dan keselarasan yang bisa dilihat dari pemilihan warna dan corak serta kelengkapan yang menghiasi pakaian adat tersebut. Pakaian adat Stop, Sumatera Esti. Selatan. Oh, ya, Bu. Kita lanjut. Rona Tifal. Rona Tifal bisa mendengar Ibu. Maaf Bu, putus-putus Bu. Rona Saya, Bu. baca di paragraf kedua. Kita coba Rona dulu ya, Desa. Bu, jaringannya nge-lag Bu. Oke, baik. Selagi menunggu Rona, kita beralih dulu ke Deza. Boleh, Deza? Baca paragraf kedua. Iya, Ibu. Pakaian adat Sumatera Selatan dikenal dengan nama Aesan Gede yang melambangkan kebesaran dan Aesan Pesangkon yang melambangkan keagungan. Baik Aesan Gede maupun Aesan Pak Sangkong saat ini umumnya hanya digunakan saat upacara perkawinan saja. Pengantin dihias bersama pakaian adat Palembang tersebut. Demikian rupa hingga layaknya seperti seorang raja dan ratu. Lanjut nggak, Ibu? Oke, stop dulu. Coba Rona, apakah sudah bisa sinyalnya? Baik, karena Rona masih terkendala sinyal, sementara Ibu dulu yang membaca ya. Jadi, paragraf ketiga, Aesan gede atau baju gede adalah pakaian yang melambangkan kebesaran. Pakaian ini merupakan perlambang keagungan kerajaan Sriwijaya di masa silam. Aksesoris seperti mahkota, bunga cempaka, pelapis tangan, kembang goyang, baju dodot, serta songket bermotif nathan perak adalah beberapa pernik yang terdapat dalam Aesan gede. Baik, kita lanjut. Siapa yang mau membaca berikutnya? Eza atau Esti? Saya, Ibu. Boleh, Esti. Ya, Aesan Paksangko berbeda dengan Aesan Gede. Aesan Pasangko dianggap sebagai pakaian adat Palembang yang mencirikan keanggunan. Gaya busana laki-laki dalam Aesan Asangko biasanya berupa penggunaan songket lepus, sulam emas, selempang songket, jubah dengan motif taburan bunga emas, seluar atau celana, dan sebuah songkok emas yang dikenakan di kepala. Sementara gaya busana perempuannya berupa baju kurung merah yang bertabur motif bintang emas, teratai penutup dada, mahkota Aesan Paksangko sebagai penutup kepala, dan kain songket bersulam emas. Lanjut, Ibu. Baik, stop Esti. Kita lanjut. Corona, apakah sudah ada jaringan? Baik, jika tidak ada, kita langsung saja ke Deza ya. Boleh, Deza? Ya, Ibu. Kain tenun songket adalah kain tenun khas Sumatera Selatan. Penggunaan pakaian adat Palembang tersebut juga kerap ditemukan pada acara-acara adat, kendati pemakaiannya terbatas, misalnya festival tari tradisional Palembang. Terima kasih. Nah, dari teks ini kita mendapatkan informasi mengenai baju daerah Palembang. Coba ada yang bisa menyimpulkan ada berapa baju daerah Palembang yang dijelaskan dalam teks ini? Ada 2, Ibu. Ya, baju apa aja namanya? Aesan Gede sama Pak Songko. Ya, jadi pakaian adat Sumatera Selatan ini ada 2 ya. Yang pertama itu ada Aesan Gede, yang kedua itu ada Aesan Pak Sangko. Nah, kedua pakaian ini memiliki beberapa perbedaan tentu saja. Yang pertama
pertama itu seperti Aisan Gede, seperti namanya itu melambangkan kebesaran. Sedangkan Aisan Pesangkon itu melambangkan keagungan. Jadi Aisan Gede itu biasanya dipakai untuk saat upacara. Sebenarnya kedua pakaian ini dipakai sebenarnya. Maaf guys, maaf. Kedua pakaian ini sebenarnya itu dipakai hanya pada saat upacara perkawinan. Aisan Gede ini melambangkan kebesaran, seperti keagungan kerajaan Sriwijaya di masa silam. Sedangkan Aisan Pasangko sendiri dianggap sebagai pakaian adat yang mencirikan keangkuhan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, tidak ada tentang pakaian. Kita lanjut. Nah, di sini Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang suka menari? Saya, Ibu. Saya, Bu. Deza sama Rona suka menari ya? Esti tidak suka? Tidak suka, Bu, nggak bisa. Sebenarnya kita tuh bisa, asal mau belajar. Coba Ibu mau tanya, Deza sama Rona pernah lomba tari nggak? Atau pentas tari gitu? Kalau lomba belum pernah, Ibu. Tapi kalau menari sudah. Biasanya Deza suka menari apa? Tari tangga, Ibu. Iya, tari tanggai. Kalau Rona? Kalau Rona tari kreasi, Bu. Tari kreasi, baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada teks bacaan lagi. Siapa yang mau membaca? Ragam tari di Palembang, boleh Rona? Ya, Bu. Baik, Bu. Ragam kesenian tari di Palembang. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Di Palembang terdapat Cukup, Rona. Kita lanjut Ibu. ke Deza. Deza, boleh? Iya, Ibu. Ibu tadi putus-putus sampai mana, Ibu? Paragraf kedua, Deza, yang di Palembang. Baik, Ibu. Di Palembang terdapat berbagai macam tarian khas yang sering ditampilkan di acara resmi, pernikahan, festival juga di kegiatan persekolahan. Berikut Cukup, beberapa Deza. Lanjut, Esti. di antaranya. Baik, Ibu. Berikut beberapa di antaranya. 1. Tari Gending Sriwijaya, 2. Tari Tanggai, 3. Tari Setundung Sedulang, 4. Tari Putri Bekusek, 5. Tari Pagar Pengantin. Itulah beberapa tarian khas daerah Palembang yang memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam penampilannya. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Tadi kan Deza bilang suka menari ya. Coba tebak, yang gambar pertama itu tari apa, Deza? Itu tari tangga, Ibu. Benar? Tari tanggai? Yang lain? Nggak tahu, Bu. Itu tari apa, Bu? Itu tari Gending Sriwijaya, Bu. Itu, Bu. Nah, jadi benar, Deza, itu tari tanggai. Lalu coba tari yang kedua. Gambar kedua, tari apa? Itu tari gending Tari Gending Sriwijaya. Sriwijaya bukan, Bu. Coba perhatikan Salah, lagi. Bu. Salah, Bu. Rona tahu, Bu, yang kedua itu, Bu. Apa, Rona? Itu yang kedua itu tari pagar pengantin, Bu. Suka ada di kondangan. Iya, benar. Tari pagar pengantin. Oke, untuk gambar yang terakhir. Gending Sriwijaya, Bu. Iya, tari Gending Sriwijaya, Bu.
Baik. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Hebat semua anak-anak Ibu ya. Jadi di sini tarian adat Palembang itu tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa. Nah, di sini Ibu mengambil contoh ada tari tanggai, pagar pengantin, dan tari gending Sriwijaya. Tari tanggai dan tari gending Sriwijaya ini sebenarnya biasanya digunakan untuk menyambut tamu di suatu acara. Hanya saja perbedaannya tari gending Sriwijaya itu biasanya tamu yang disambut itu lebih agung, lebih besar, lebih dihormati. Seperti gubernur, ya, orang-orang penting begitu. Nah, terus untuk tari pagar pengantin sendiri itu tari benar seperti yang Rona bilang, tari pagar pengantin itu tari yang digunakan untuk mengantar pengantin ke pelaminan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak, Ibu. Baik. Jadi anak-anak kalau yang mau menari tari tanggai boleh belajar dengan Deza ya. Oke, kita lanjut. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas makanan yang merupakan makanan khas Palembang. Coba tebak yang mana? Siapa yang bisa tebak? Saya, Bu. Ya, Deza. Yang pertama itu pempek, Ibu. Satu aja tebak, satu pempek ya. Ya. Baik, lanjut yang kedua ada lagi. Kue lapis, Ibu. Kue lapis, benar tidak ini kue lapis? Salah, Bu. Salah, Itu Ibu. bukan kue lapis, Bu. Apa jadi ini? Itu namanya kue maksuba, Bu. Iya, benar. Oke, lanjut. Jadi makanan khas Palembang itu yang pertama ada pempek, lalu yang kedua itu ada kue maksuba. Lanjut ya. Nah, kita membaca lagi ragam makanan khas Palembang atau Sumatera Selatan. Coba yang membaca SD. Baik, Ibu. Ragam makanan khas Palembang. Setiap daerah memiliki keragaman makanan khas yang berbeda-beda, mulai dari cita rasa pedas, gurih, manis, dan masih banyak lagi. Begitu kayanya keragaman dan kekayaan Indonesia ini. Lanjut, Baik, Ibu. stop. Lanjut, Deza. Ya, Ibu. Dari mana, Ibu? Paragraf kedua, Deza. Banyak orang yang sudah sangat mengenal makanan khas Palembang yang satu ini, yakni pempek. Tapi tak hanya pempek yang bisa kita kenali sebagai makanan khas Palembang. Masih banyak lagi makanan khas yang bisa kita temui di kota pempek ini. Di antaranya, Palembang juga memiliki makanan khas seperti satu. Stop, Deza. Boleh Rona lanjut. Terima kasih. Palembang juga memiliki makanan khas seperti satu tekwan, model celimpungan, maksuba, kue lapis legit, mie celor, pindang patin, tempoyak durian, nasi minyak, malbi, dan masih banyak lagi. Iya, jadi dari teks ini kita jadi tahu kan orang-orang yang terkenal makanan khas Palembang itu pada taunya pempek, model, tekwan. Padahal selain itu masih banyak juga makanan-makanan lainnya yang berasal dari kota Palembang seperti ada lingkungan, maksuba, kue lapis legit, mie celor, dan lain-lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di sini ada ayo berlatih. Nah, di sini Ibu minta kita berdiskusi sama-sama untuk menjawab pertanyaannya. Jadi, pertanyaan nomor 1 itu ada, terdapat 2 pakaian adat yang terkenal di Sumatera Selatan, yaitu, tadi kan kita sudah pelajari. Siapa yang tahu? Nomor Saya, 1. Ibu. Ya, Deza, silakan. Yang pertama itu Aesan Gede. Yang kedua itu
adat Pak Songko, Bu. Iya, Aisyah tak sombong. Nah, lanjut, nomor 2. Aksesoris seperti mahkota, bunga cempaka, kelapa standar, kembang goyang, baju dodot, serta songket bermotif nakan, tiara adalah beberapa pernik yang terdapat dalam, siapa yang tahu? Ibu, Esti ya, boleh? ya, pakaian adat Aisan Gede, Ibu. Benar? Baik, Benar, Bu. ya benar. Lanjut. Soal nomor 3 dijawab oleh Rona, soal nomor 4 dijawab oleh Esti, soal nomor 5 dijawab oleh Deza. Ya, Rona, Nomor Ibu bacakan dulu pertanyaannya ya. Kain tenun songket adalah kain tenun khas. Palembang, Bu, Sumatera Selatan. Iya benar. Lanjut nomor 4 Esti. Tari Gening Sriwijaya adalah tarian khas. Dari Palembang, Bu, Sumatera Selatan. Nah, Deza yang dari tadi pinter jawab tentang budaya Palembang ya, sepertinya Bung Palembang Nian. Pempek adalah makanan yang terbuat dari daging. Daging ikan, Bu, atau daging iwak. Iya, galak dibilang daging iwak. Jadi, sudah kita diskusi ini. Ada yang ingin ditanyakan dari pertanyaan ini? Mudah-mudah ya pertanyaannya sebenarnya. Cukup, Ibu, nggak ada pertanyaan. Udah, Oke. Bu. Sejauh ini untuk pembelajaran kita yang di atas, tidak ada lagi pertanyaan ya. Ibu lanjut. Ini ada pekerjaan rumah. Ada tugas lagi nggak, Bu? Ya nih, Ibu jelaskan. Pekerjaan rumah. Jadi di sini kalian buatlah sebuah mind mapping atau peta konsep. Tahu kan peta konsep? Yang ada bagan-bagan itu. Nah, peta konsep ini mengenai keragaman pakaian adat, tarian, dan makanan khas Palembang yang sudah kita bahas tadi. Sini Ibu minta buat semenarik mungkin dan presentasikan di depan kelas pada pertemuan selanjutnya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti buatnya di buku latihan ya, Bu? Di kertas HVS. Tahu kan kertas putih yang polos itu? Biar cantik Ya. ya. Ya, Ada tahu, lagi? Bu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu, cukup. Baik. Jika tidak ada, jangan lupa dikerjakan pekerjaan rumahnya ya. Nah, pertemuan selanjutnya akan kita bahas menuju satu-satu ke depan kelas. Baik, selesai pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau bertanya nih sama kalian karena kalian tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, jadi Ibu saja yang bertanya. Hari ini kita membahas tentang apa saja? Tentang Tentang adat Palembang, Saya, Bu. Palembang, Adat. Bu. Ya, jadi ada budaya. adat, makanan adat khas Palembang, terus kesenian tari khas Palembang. Apa lagi? Habis ya? Baju adat. Jadi, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah dijawab oleh Deza tadi, bahwa ada baju adat khas Palembang, yaitu ada 2, Aisan Gede dan Aisan Pasangko. Lalu makanan khas Palembang tadi banyak ya, ada pempek, tekwan, maksuba, limpungan, mie celor. Terus selain makanan ada kesenian tari, ada tari Gening Sriwijaya, tari Tanggai, dan ada tari pagar pengantin, dan lain-lain. Ada lagi yang belum Ibu bahas? Sudah ya? Makanan, Udah, Ibu. tarian, dan pakaian. Baik, sampai sini tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Ibu, cukup. Baik, kalau tidak ada kita tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar dan semangat terus, jaga kesehatan. Oke, sebelum menutup pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Deza, boleh pimpin doanya lagi? Boleh, Bu.
Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saudari Deza. Oke, sebelum menutup pembelajaran, coba tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sudah belajar dengan maksimal. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama.